Pemirsa, sejak diterapkannya pembatasan sosial akibat pandemi virus COVID-19, sebagian besar masyarakat diimbau untuk bekerja dari rumah. Namun ternyata kondisi bekerja di rumah ini bisa jadi tidak ideal karena tidak semua orang memiliki meja kerja yang memadai. Terlalu lama berada dalam posisi duduk yang salah bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kita dapat melakukan beberapa peregangan di tempat kerja kita. Dari posisi duduk, misalnya kita dapat melakukan peregangan seperti ini. Dr. Michael Triangto, dokter spesialis kedokteran olahraga, dalam video yang dibuatnya ini menunjukkan gerakan peregangan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan seperti nyeri leher dan nyeri lutut jika kita terlalu banyak duduk dan bekerja selama di rumah. Gerakan-gerakan ini bermanfaat untuk membuat otot-otot agar tidak terlalu kaku. Mendorong ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bergabung melalui sambungan Skype dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Michael Triangto. Selamat pagi, Dr. Michael. Selamat pagi, Mbak Maria. Iya. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dok, jadi kita ingin mengulas terlebih dahulu, memangnya seberapa penting dan pengaruhnya posisi duduk saat bekerja, Dok? Hal itu penting sekali, mengingat posisi ergonomis yang tepat itu akan membuat efektivitas dan produktivitas kerja kita menjadi tetap baik. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita bekerja di rumah, yang membedakan adalah perlengkapannya itu. Meja kerjanya, kursinya, dan sebagainya. Nah, karena satu dan lain sebab, terkadang kita itu menggunakan apakah itu meja untuk di ruang tamu, ataupun di lantai, atau di ranjang. Yang tentunya akan membuat kita menjadi merasa tidak nyaman, dan akhirnya hanya sebentar saja, kemudian kita itu perlu untuk rehat dulu, dan akhirnya efektivitas kerja berkurang. Oke. Untuk posisi duduk bekerja yang benar itu sebenarnya gimana sih, Dok? Posisinya dengan meja dan juga mungkin komputer di depan kita? Ya, terkadang banyak yang merasa bahwa cukup hanya duduk, ya. Ternyata tidak cukup duduk. Duduk harus bersandar, posisinya harus nyaman, dan posisi kepala juga harus pas, apakah dengan layar monitor dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah saat ini banyak yang tidak bekerja dengan layar monitor. Iya. Namun mereka menggunakan apakah itu gadgetnya, apakah itu telepon genggamnya. Sehingga layar kecil kita melihat berulang-ulang dan menimbulkan keluhan pada lehernya itu. Baik. Ya, karena itu kita membutuhkan peregangan seperti itu. Oke, posisi-posisi duduk dalam bekerja yang salah yang tadi sudah dokter sebutkan, selain gangguan leher, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti apa? Tentunya kalau hal ini berkepanjangan dan kita terus terang, kita belum tahu sampai kapan ini selesai. Betul. Kita harapkan secepatnya. Namun kalau dari bulan ke bulan itu terus-menerus begitu, tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami gangguan, apakah itu menjadi HNP, ya, hernia nucleus pulposus, artinya adalah jepitan saraf. Itu yang dikenal oleh umum, ya, atau perubahan dari postur tubuh kita. Dan tentunya jangka panjang itu dapat mengganggu kesehatan kita. Dan pada saat ini kita umumnya menjadi khawatir bila mana harus pergi ke rumah sakit atau institusi kesehatan. Ya, nah itu jadi serba salah jadinya. Sakit tapi tidak berani pergi, dan di satu sisi kita masih tetap harus bekerja sesuai dengan jam kerja, tapi dengan perlengkapan yang seadanya, sehingga satu dan lain hal itu akan membuat kita bertanya, sampai kapan saya harus begini? Kalau begini terus pekerjaan saya bagaimana? Dan itu ya menjadi kekhawatiran kita semua. Ya, sebelum kita membahas mengenai gerakan-gerakan yang sudah dokter berikan tadi, saya pernah mendengar dari beberapa praktisi kesehatan yang mengatakan bahwa sebenarnya duduk terlalu lama itu juga tidak baik untuk kesehatan dan untuk tubuh kita begitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita sedang bekerja, tentunya pasti masyarakat kebanyakan dalam posisi duduk di depan komputer atau di depan gadgetnya. Nah, bagaimana menyiasatinya, Dok? Ya,
Dalam hal ini duduk terus-menerus bila mana kursinya itu memang proper ya, memang tepat, tentunya itu dapat membuat kita bekerja lebih nyaman. Namun kita bekerja dengan kursi yang tidak proper, yang tidak tepat, apakah itu terlalu keras, sandarnya tidak baik, dan juga menekan ya otot-otot di belakang paha kita, yang nantinya dapat menekan juga pembuluh darah. Akhirnya terasa kesemutan, kram. Nah disitulah kita membutuhkan secara berkala kita harus bangun, bergerak, berkeliling ruangan atau berkeliling rumah bila memungkinkan, ya, tapi tanpa keluar rumah. Ya. Nah kita berjalan, kita melakukan peregangan-peregangan seperti yang kita bicarakan ini. Nah hal itu diharapkan dapat mengurangi kepenatan yang dapat mengganggu produktivitas kerja kita. Oke, Gitu. kita taunya proper atau tidak itu gimana ya dok ya? Ada standar khususnya atau gimana dok? Ya, jadi untuk mengetahui itu, yang pertama adalah kita harus tanyakan pada tubuh kita sendiri, yang kita sebut sebagai body language. Ya, bila mana ada yang kita pakai kemudian menimbulkan keluhan sakit, pegal dan sebagainya, nah tentu itu artinya tubuh mengatakan, Pak, tolong dong, saya ini tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, dok, biasanya juga sehari-hari saya juga begini, dokter. Pada waktu saya masih kerja ya normal ya. Masalahnya adalah pada waktu kita bekerja normal, di sana ya kita hanya pakai sebenarnya tidak akan terlalu lama. Katakanlah satu hari cuma 30 menit, sehingga tidak nyata hal itu. Namun pada saat kondisi seperti saat ini, di mana kita mau tidak mau harus diam di rumah dari jam, katakannya jam 8 sampai jam 4 sore, sesuai dengan jam kantor, dan itu sudah berjalan 2 bulan dan sampai kapan? Baik. Ini yang menjadikan perhatian kita. Oke, kita berarti tubuh kita akan memberikan sinyal dan kita akan merasakannya ya dok ya? Tepat sekali. Ya. Oke, dan ini kita ada gerakan-gerakan peregangan yang tadi Dr. Michael contohkan. Kita akan membahasnya gerakan-gerakan itu sebenarnya fungsinya apa saja. Namun ditahan dulu dok, jawabannya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas mengenai posisi duduk dan juga peregangan yang baik saat bekerja di rumah bersama dengan Dr. Michael di sini yang masih tersambung melalui sambungan Skype. Dok, kalau tadi kita melihat mengenai gerakan-gerakan itu tadi begitu ya. Sebenarnya kenapa sih memilih gerakan-gerakan yang tadi dokter sudah contohkan dan itu dilakukannya sebelum kita bekerja atau di sela-sela kita bekerja atau bagaimana? Jadi seperti olahraga pada umumnya, sebelum kita melakukan latihan inti, kita harus memberikan introduksi pada tubuh kita bentuk gerakan apa yang akan kita pergunakan sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan secara efektif. Nah, bila mana kita bekerja, mau tidak mau kita akan tertunduk. Ya, apakah kita itu di layar laptop kita, apakah kita itu mengetik, ya tentu akan memberikan ketidakseimbangan pada otot-otot daerah leher. Atau bila mana kita bekerja di lantai atau di ranjang dengan lutut yang terlipat, itu dapat menimbulkan nyeri pada lutut kita. Nah, disinilah kita membutuhkan peregangan pada daerah leher dan lutut tadi agar tidak menjadikan masalah. Sebelum melakukan pekerjaan, ada baiknya kita mulai melakukan peregangan. Pada saat melakukan pekerjaan sekitar 1-2 jam, kita bisa bangun, berkeliling, dan melakukan peregangan-peregangan seperti ini. Dan itu secara teratur. Setiap 1 atau 2 jam kita ulangi. Dengan demikian kita dapat tetap segar dan juga keluhan-keluhan yang ada dapat kita minimalisir. Oke, dokter sudah mempraktekkannya sendiri tentu saja ya? Justru saya ini mendapatkan ide untuk membuat video ini karena banyaknya pasien-pasien saya yang saat ini tidak bisa bertemu dengan saya. Ya, tapi mereka mengatakan, dok, 1 bulan aja ini sudah keluhannya banyak, dok, ini gimana penyelesaiannya? Nah, jadi saya buat video seperti ini. Nah, tanggapan dari pasien-pasien dokter setelah mencoba terapi perenggangan ini bagaimana? Fungsi yang mereka rasakan di tubuh mereka tuh seperti apa sih dok setelahnya?
Setidaknya mereka mengatakan, dok, sementara saya belum ketemu dokter dan saya tidak perlu minum obat, saya dapat merasakan perbaikan dari kondisi saya. Tanpa minum obat, hanya melakukan praktek seperti ini. Jadi bagi saya hal itu sesuatu yang positif ya. Betul. Biasanya nyeri-nyeri yang sering dirasakan ketika orang terlalu banyak bekerja, terutama dalam kondisi seperti ini, bekerja di rumah saja dengan peralatan yang mungkin tidak terlalu memadai seperti di kantor, itu nyerinya di mana saja, dok? Yang pasti dari leher, karena memandangi laptopnya atau gadgetnya tadi, ya, dengan waktu yang terlalu panjang, atau dengan layar yang terlalu kecil sehingga konsentrasi terus-menerus. Kemudian turun ke pinggang, ya, turun ke pinggang dan bisa juga jari-jari, karena jarinya terus mengetik untuk sesuatu yang kecil, ya. Lutut dan juga bahu, ya, karena kita tahu leher, bahu, lengan dan jari-jari itu merupakan satu kesatuan dengan tubuh kita pada saat bekerja, ya. Karena itu kita perlu membuat perhatian di sana. Oke, dan gerakan-gerakan yang Dr. Michael ciptakan ini menyentuh itu tadi ya, dok, kita yang bisa nyeri di mana saja itu tadi, kemudian di leher, di pinggang dan sebagainya, itu bisa meminimalisirnya, begitu, dok? Saya harapkan begitu, tapi perlu saya koreksi sedikit, saya tidak menciptakan. Ya, saya hanya mengulangi. Mungkin sudah ada juga gerakan, tapi ya saya membuat video ini dalam usaha saya membantu pasien-pasien saya ataupun masyarakat luas untuk dapat tetap bekerja di rumah dengan nyaman dan tanpa gangguan kesehatan. Iya, sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan pemanasan yang sudah cukup awam ya di senam-senam. Cuma mungkin masyarakat belum menyadari fungsinya bisa digunakan juga saat kita ingin bekerja di rumah, begitu ya, dok? Ya, jadi ini kan hubungan kaitan dengan kesehatan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa lagi work from home saya tidak mungkin untuk berolahraga. Itu nomor satu. Nomor dua, mereka mengatakan kalau olahraga itu harus berat. Dan ternyata kalau yang tadi ditayangkan ada kurva berbentuk huruf J tadi, itu menyatakan bahwa kita cukup melakukan olahraga ringan sampai sedang, itu dapat meningkatkan kesehatan kita, yang tentunya dapat menunjang prestasi kita bekerja selama ini. Baik. Nah, selain peregangan yang Dr. Michael contohkan ini, tadi saya juga tertarik dokter bilang berjalan-jalan di rumah, sekitar 1-2 jam kita bekerja, itu kurang lebih mekanismenya gimana ya, dok? Ya, tentunya manusia yang sehat pada hakikatnya itu mampu memobilisasi dirinya sendiri dengan berjalan. Namun karena satu dan lain hal dan juga ada kata-kata mager, ya, karena tidak mau bergerak sama sekali, mereka mengatakan, dok, saya ini indekos, saya tinggal di kamar bukan di rumah, saya mau keliling-keliling, mau kemana dokter? Oke. Pasti apakah itu ada ranjang, apakah ada kursi satu, itu pakai untuk melakukan gerakan-gerakan yang penting untuk meregangkan dan membuat aliran darah dari tungkai itu bisa kembali lebih baik ke arah jantung. Misalnya saja duduk, kemudian seperti mengayuh pedal sepeda. Itu ada sesuatu yang simpel. Nah, kita sebagai masyarakat itu sering melupakan gerakan yang sederhana seperti itu, yang baik untuk kesehatan, itu adalah bagian dari olahraga dan bagian dari kesehatan kita. Oke. Terima kasih Dr. Michael sudah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa yang khususnya pemirsa masih bekerja dari rumah seperti saat ini.